Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka dari Markus pasal yang ke-6. Kita buka di ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat 44. Kita bangkit sama-sama berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Tema pembacaan kita, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, 5.000 orang laki-laki ini terhitung tentang kepala keluarga. Jadi belum masuk istri dan anak-anak mereka. Jadi mungkin di target sekitar 10.000 atau 15.000 kalau ada istri dan anak-anak mereka. Jadi ini laki-laki berbicara tentang kepala keluarga. Jadi ada 5.000 kakak mungkin seperti itu. Dan memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadilah pemburu Tuhan. Sama-sama saya katakan, jadilah pemburu Tuhan. Ada 3 hal yang berkat kita dapatkan dari pembacaan kita untuk menjadi pemburu Tuhan. Pertama, memburu Tuhan adalah sama dengan memburu mujizat. Kenapa saya katakan memburu Tuhan sama dengan memburu mujizat? Saudara, saya mau ingatkan kepada kita kembali bahwa Tuhan sangat menghargai yang namanya iman. Iman itu adalah sesuatu tindakan dan perbuatan kita di dalam hal memburu Tuhan. Kata memburu Tuhan adalah inisiatif, kemauan besar, semangat, usaha, perjuangan untuk kita mencari Tuhan sampai kita menemukan Tuhan secara pribadi. Nah, tanda ketika kita menemukan Tuhan secara pribadi, pasti ada perubahan terjadi dalam diri kita. Perubahan dalam iman, perubahan dalam percaya, perubahan dalam segala keadaan. Sehingga fisik yang tidak normal jadi normal, keadaan yang tidak normal jadi normal, yang buruk menjadi lebih baik. Kenapa? Inilah akibat ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Nah, sangat penting kita betul-betul mencari Tuhan. Dan menjadi pemburu Tuhan ini menjadi suatu tindakan iman. Di dalam Alkitab ada banyak orang punya reaksi-reaksi di dalam memburu Tuhan. Walaupun mereka pakai perjuangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan perhitungkan bahwa itu adalah iman mereka. Memang Tuhan Maha tahu. Tanpa kita minta, Dia adalah Allah yang memelihara kita. Tetapi ada suatu tindakan-tindakan dan perjuangan
dari umat Tuhan, dari orang-orang percaya, membuktikan bahwa mereka membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan adalah Tuhan mereka. Tuhan perhitungkan itu sebagai iman. Dan Tuhan menghargai semuanya itu. Satu contoh, perempuan pendarahan berjuang untuk mendapatkan Yesus. Dan dia mendapatkan perubahan. Penderitaan selama 12 tahun hilang dalam sekejap. Karena dia menemukan Tuhan dan menjamah Tuhan dengan imannya. Dan ada banyak di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mencari Tuhan dan sikap-sikap mereka. Reaksi-reaksi iman mereka saat mendatangi Tuhan. Tuhan meresponi dengan begitu luar biasa. Reaksi Maria bagaimana menyukai duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan menghargai reaksi Maria menumpahkan minyak narwastu di bawah kakinya. Walaupun kelihatan di pemandangan manusia itu adalah pemborosan yang sia-sia. Tetapi itu adalah suatu sikap hati membuktikan bahwa mereka memiliki iman dan cinta kasih kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, oleh sebab itu semua tindakan-tindakan, perjuangan-perjuangan usaha dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu membuktikan bahwa kita mempercayai Dia, bahwa kita mengandalkan Dia, bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita tahu bahwa Dia adalah sumber yang kita butuhkan. Kita harus tahu bahwa kita harus jadi pemburu Tuhan. Karena berbicara tentang pemburu Tuhan, ini berbicara tentang iman yang terus hidup dan berkembang dan terus bertumbuh dalam diri kita. Karena kalau kita tidak memiliki iman yang terus bertumbuh, maka kita menjadi pemburu Tuhan yang mungkin waktu kemarin saja. Atau menjadi pemburu Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan ada pada Tuhan. Dan memang Dia adalah Tuhan kita. Maka kita memiliki suatu perjuangan dan usaha untuk selalu menemukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hal yang pertama saya katakan bahwa memburu Tuhan sama dengan memburu mujizat. Di ayat yang ke-30 sampai 34 di sini katakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu ia di sini adalah Yesus. Berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu itu mereka bertolak. Banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Perhatikan. Dan dikatakan ketika Yesus mendarat ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Perhatikan. Secara normal Yesus mau pergi istirahat. Secara normal Yesus seharian bersama dengan muridnya capek, bahkan makan pun tidak sempat. Secara normal mereka mengasingkan diri mau istirahat. Itu rencana, itu planning, itu program. Saya mau katakan saudara, tetapi apa yang menggerakkan Yesus? Yang menggerakkan belas kasihan. Saudara, iman kita perlu menyentuh Yesus sehingga ada yang keluar dari dirinya. Ada belas kasihan, ada rasa masgul, ada kuasa yang keluar. Nah, orang yang menjadi pemburu Tuhan, kita tahu ketika Bartimeus orang buta, seakan-akan seperti Yesus tidak mendengar waktu dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku, Yesus anak Daud. Walaupun banyak orang menghalangi dan mengatakan berhenti berteriak, tapi dia katakan Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Dan Tuhan berhenti. Lalu berpaling kepadanya. Lalu mendatangi dia mengatakan, apa yang kau mau saya perbuat bagimu? Saudara, bukan Tuhan tidak mengetahui segala yang kita perlukan. Dia adalah Allah Maha Tahu, Dia adalah Allah pemelihara. Namun saat kita masih ada dalam dunia saudara, iman kita perlu berkembang. Iman kita perlu bereaksi, iman kita perlu bertumbuh. Karena itulah yang membuktikan bahwa kita mempercayai Tuhan. Itulah yang membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Satu-satunya Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang lain. Sehingga kita memburu Dia. Dan perhatikan,
Yesus ini sudah mau punya planning, punya rencana mau istirahat. Tapi karena melihat sejumlah orang mengikuti dia, sejumlah orang memburu dia, sejumlah orang mengambil jalan pintas, jalan darat. Dia mungkin naik perahu sama muridnya, tetapi orang mulai potong jalan, ambil jalan pintas untuk halangi, hadang dia. Sepertinya, wah kalau masih istirahat, kenapa sih kasih Kak dulu istirahat Ini kita mau pergi istirahat. Wah, kalau orang Palopo bilang ditamui di sana. Mengerti kata ditamui? Saya juga tidak mengerti. Tapi saya sering dengar. Ya, lewat dalam sini, orang potong di sana. Hanya ketemu, Anda bisa mengelak. Kenapa? Dihadang. Tapi Yesus melihat itu bagian daripada iman. Akhirnya apa? Tergerak oleh belas kasihan. Saudara, perjuangan kita dalam mencari Tuhan, itu selalu membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia lakukan. Ketika Maria menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada saat Yesus ada. Hari Kamis, coba ulangi dengar firman Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada saat Yesus ada. Sampai Maria bukan saja kesempatan duduk di kaki Tuhan saat Yesus ada. Tapi kesempatan-kesempatan saat Yesus ada. Dia mulai melakukan sesuatu. Pengorbanan, membuktikan cinta dan kasihnya dengan menumpahkan setengah kati minyak narwastu. Orang boleh marah katakan itu pemborosan. Tetapi Yesus menghargai karena apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan kasih yang dia lakukan kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Perjuangan daripada Sakeus naik di atas pohon sampai turun, Tuhan tertarik. Tuhan tertarik lihat orang model begini. Dan Tuhan katakan turun, saya mau singgah di rumahmu. Ada banyak orang mengikut Yesus pada waktu itu. Dan Tuhan singgah, apa yang terjadi? Pertobatan daripada Sakeus mengubah segala hidupnya. Begitu juga perempuan pendarahan, perjuangan untuk mendekati Yesus. Saudara, di iman itu akan membuat kita selalu menjadi pemburu Tuhan dan tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah capek. Dan tidak pernah yang namanya kenal putus asa. Kenapa? Karena itulah cara menggerakkan hati Tuhan. Itulah cara membuat Tuhan masgul, membuat Tuhan berbelas kasihan. Ketika orang potong jalan, ya dikatakan di sini, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mereka tidak bisa mengelak. Tetapi inilah yang membuat Yesus punya hati tergerak. Apakah Yesus tidak perlu makan dan perlu istirahat? Perlu. Saudara, ternyata perjuangan untuk mencari Tuhan, ada rasa lapar dan haus di dalam hati seseorang untuk mendengarkan firman. Saya mau katakan ini menggugah hati Tuhan. Amin. Setiap sikap kita, setiap respon kita di dalam melayani, di dalam ibadah, dalam segala sesuatu, itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, keluar dari rasa butuh akan firman. Saya mau katakan itu menyentuh hatinya Tuhan, saudara. Belas kasihan Yesus ada karena ada yang butuh firman. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus sebagai roh penolong. Jadi kalau kita sudah rasa-rasa tidak ada rasa butuh firman dalam diri kita, tidak ada rasa haus dalam diri kita, kita minta Roh Kudus basahi hati kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kalau sudah tidak ada rasa butuh akan firman, perlu kita minta penolong. Roh Kudus membasahi hati kita supaya memberi kita gairah makan akan firman. Karena kalau orang sudah tidak ada gairah makan akan firman, itu artinya orang sedang mengalami sakit rohani. Kalau orang sudah tidak ada gairah akan ibadah, apalagi gairah akan firman. Nah, saat kita memiliki gairah akan firman tuh saudara, kita memiliki kerinduan untuk melakukan setiap firman yang kita dengar. Pernah saudara mengalami itu? Karena setiap kali kita bergairah mendengarkan firman dan merindukan mengerti firman itu dan mengetahui serta merindukan untuk melakukannya.
maka kita punya pengharapan yang lebih besar untuk melihat mujizat-mujizat dari setiap firman yang kita lakukan. Memang ada orang tidak bisa lakukan firman karena tidak mendengar. Ada orang tidak bisa lakukan firman karena tidak tahu. Tapi kalau ada rasa lapar dan haus untuk mendengar, ada rasa butuh akan firman dan kerinduan rasa butuh itu, kita datang dan kita mendengar dan kita diisi dengan firman itu sehingga kita memiliki pengetahuan akan firman itu, sehingga kita bersuka cita, kita punya modal untuk melakukan firman itu. Sehingga ketika kita tahu firman itu, kita bisa lakukan. Dan saat kita bisa lakukan firman itu, maka kita akan melihat firman itu menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Memburu Tuhan, memburu mujizat. Dan 5.000 orang ini saudara, melihat mujizat yang luar biasa, termasuk murid-murid. Seandainya mereka pulang, saya minta mic saya sedikit dibikin suaranya, bikin apa? Arjun, mic-nya tante, suaranya dibikin jangan berat. Suaranya iya. Saudara, saya mau katakan, seandainya tidak ada orang yang butuh firman, 5.000 ini dan semua orang lain tidak memotong jalan darat untuk menemui Yesus, saya mau katakan, maka tidak ada sejarah di mana Tuhan bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Mungkin hanya sejarah Tuhan bikin mujizat 7 roti. Tetapi sejarah 5 roti 2 ikan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang butuh firman. Tapi kenapa terjadi mujizat 5 roti 2 ikan dimakan kenyang oleh 5.000 orang plus murid-murid lebih 12 bakul? Hanya karena ada orang yang butuh firman. Hanya karena ada orang yang haus firman. Saudara, kadang mujizat sebenarnya tersedia di sorga banyak. Siapapun bisa ambil. Tapi itu bisa terjadi kalau kita tidak membutuhkannya. Tapi kalau kita membutuhkannya, itu bisa terjadi untuk kita dan keluarga kita. Segala berkat itu sudah tersedia di sorga. Mau mujizat, mau apa, semua tersedia di sorga. Kita bisa mengambil karena ada rasa butuh. Itulah iman. Dan saya mau katakan, karena ada rasa butuh akan firman, maka terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau tidak ada rasa butuh akan firman, maka tidak akan terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat tersedia di sorga bagi umatnya, karena Tuhan adalah mujizat untuk kita. Kalau kita membutuhkan Tuhan, maka kita selalu membutuhkan mujizat. Kalau kita membutuhkan Tuhan, maka kita akan menikmati mujizat demi mujizat yang sudah tersedia bagi kita, karena Kristus adalah mujizat untuk kita. Amin. Makanya dikatakan Roh Kudus menjadi jaminan untuk kamu memperoleh semua. Pertanyaannya, apakah kita menjadi orang Kristen yang bisa menarik kuasa Tuhan, bisa menarik Tuhan, bisa melakukan segala sesuatu untuk kita? Hari Kamis saya katakan, Maria bisa menangkap isi hati Tuhan. Sampai Maria bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Menumpahkan minyak narwastu setengah kati di kaki daripada Tuhan Yesus. Orang lain bilang pemborosan. Tetapi Tuhan bilang jangan, dia sedang mempersiapkan penguburanku. Kenapa Maria bisa tahu? Semakin kita dekat sama Tuhan saudara, semakin kita mengerti isi hati Tuhan untuk kita. Karena Maria suka duduk di kaki Tuhan, sehingga Maria banyak tahu pewahyuan isi hati Tuhan. Dia dekat. Hubungan orang, kalau orang tua dengan anak itu dekat, maka anak pasti tahu keinginan orang tua dan orang tua pasti tahu keinginan anak. Sekalipun mereka orang tua dan anak, tapi kalau mereka jauh, mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Kalau kita selalu duduk dekat sama Tuhan, maka kita bisa tahu isi hati Tuhan dan kita selalu melakukan tepat seperti yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga ada banyak perkara-perkara yang besar kita bisa mengerti karena kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, ketika 5.000 orang ini memburu Tuhan, maka terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Amin. Poin yang kedua, memburu Tuhan menyebabkan Tuhan melayani kebutuhan mereka. Saudara, ternyata kebutuhan orang ini bukan cuma kebutuhan firman, tetapi ternyata Tuhan peduli juga dengan kebutuhan makan mereka. Ternyata saudara, firman Yesus katakan, roti, firman itu adalah roti. Jadi kalau kita mengutamakan mencari firman, yang lain pasti juga ikut.
Ternyata saudara, ketika orang ini mencari firman, Tuhan tidak biarkan mereka lapar. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan mereka di tengah-tengah kesulitan, saudara. Saya mau katakan saudara, apapun yang dikatakan di tahun ini, saya mau katakan kiranya Roh Kudus tolong kita supaya kita selalu memiliki hati yang mencari tahu firman, saudara. Bukan mencari tahu firman untuk sekedar kita tahu dan enak telinga kita dengar. Tapi mencari tahu firman supaya kita tahu isi hati Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui firman yang kita lakukan. Kalau ada orang katakan, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Terus dia tidak tahu cara menyenangkan Tuhan itu dari mana. Ya tentu dari melakukan firman. Terus bagaimana dia bisa lakukan? Dia cari tahu. Semakin kita mencari tahu firman, semakin kita mencari tahu isi hati Tuhan. Dan semakin kita banyak mengetahui isi hati Tuhan, maka dengan mudah kita melakukannya. Dan dengan mudah kita menyenangkan hati Tuhan setiap waktu. Maka saya mau katakan kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan setiap waktu, itu keuntungan besar untuk kita. Dan itu adalah anugerah saudara. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Tapi setiap orang yang percaya memburu dia. Mengupayakan untuk ketemu dia. Tuhan tidak pernah. Orang yang tidak percaya saja di Alkitab. Perempuan Kanaan. Dan semuanya. Memburu Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menghargai iman mereka. Mereka belum golongan orang percaya. Walaupun dikatakan ini roti untuk anak bukan untuk anjing. Tapi dia katakan anjing masih bisa dapat rema-rema dari yang jatuh-jatuh dari meja Tuhannya. Begitu Tuhan menghargai iman sekalipun mereka tidak percaya. Apalagi kalau mereka masuk golongan umatnya. Bukankah Tuhan berfirman kepada umatnya yang dia sudah tebus? Amin. Saudara harus percaya bahwa pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Itu tidak kecil, tidak main-main untuk saudara dan saya. Kita harus mengetahui isi hatinya. Kita harus terus mencari dia sampai kita menemukan dia. Sampai kita mendapatkan firman-Nya. Sampai kita bisa melakukan dan kita bisa bersuka cita. Kenapa saya katakan bahwa penebusan Tuhan itu tidak main-main. Ketika Yesaya mulai bernubuat tentang penebusan yang Tuhan akan kerjakan. Mari buka Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara merasa bahwa saudara sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan? Justru banyak orang ketika dia tahu bahwa dia sudah ditebus menjadi milik Tuhan, mereka menjadi orang yang pasif. Mereka tidak berjuang cari Tuhan dan mereka lebih mudah diserang dengan virus dunia ini yaitu roh putus asa. Sehingga mereka tidak kuat untuk bangkit melawan situasi dan keadaan dengan iman mereka. Mereka pikir Tuhan itu bisa sulap mereka dan memegang remote untuk kendalikan mereka. Tuhan menciptakan kita itu supaya kita punya pengetahuan dan kita bisa mencari dia dan menemukan dia. Itu bukti daripada iman. Karena iman kita bisa menjamah sorga. Amin. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Mungkin ada banyak memang ada masalah dalam dunia ini yang berupa air, berupa sungai, berupa api. Tapi karena Tuhan sudah menebus kita, dia menyertai kita. Amin. Dan kalau Tuhan menyertai kita, sungai api tidak berkuasa atas kita. Amin. Bahkan kita lebih mudah memadamkan api itu. Ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Beersheba sebagai gantimu. Sampai Tuhan bisa korbankan manusia-manusia lain hanya untuk menyelamatkan saudara sendiri. Kalau kita ini benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak usah takut saudara. Kalau ada orang bisa bagaimana mengalami nasib yang buruk, saudara engkau akan tidak pernah sama ketika engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Engkau tidak punya nasib yang sama dengan mereka. Saudara perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada amin. Jadi jangan takut dengan nasib-nasib orang yang mungkin jauh daripada Tuhan dan saudara samakan dirimu sampai engkau stres, depresi dan tidak percaya Tuhan lagi dan tidak mau mencari Tuhan. Itu salah.
Saudara harus bangkitkan iman bahwa saudara sudah ditebus. Dan penebusan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu tidak sepele. Saudara, kalau kita menghargai bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, kita benar-benar berjuang untuk mendapatkan hatinya. Karena dialah yang penebus kita satu-satunya. Next, ayat yang ke-7. Ayat berapa tadi? Dia saya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bisa saja masalah yang datang, air, sungai, api, itu bisa saja menghanyutkan, membakar kita. Tapi itu dialihkan kepada yang lain hanya untuk meluputkan saudara. Amin. Bukan untuk menjadi sombong saudara. Tetapi kita perlu berada dalam perlindungan Tuhan. Kita perlu berada di dalam hadirat Tuhan. Dari tanggal 1, dari tanggal 31 bagaimana firman Tuhan. Kita perlu ada di hadirat Tuhan. Orang yang Tuhan pilih dan suruh mendekat. Dalam kata bahasa Inggrisnya, yang Tuhan pilih dan Tuhan dekati. Kenapa? Seperti berlawanan. Bahasa Indonesianya yang Tuhan pilih dan suruh mendekat. Kok dalam bahasa Inggris dikatakan yang Tuhan pilih dan Tuhan dekati? Karena saudara, ketika Tuhan pilih dan Tuhan suruh saudara mendekat, saudara tidak akan mendekat ketika Tuhan tidak suruh. Sama dengan perempuan di Sarfat. Tuhan bilang sama Elia, kau pergi ke sana, saya sudah memerintahkan janda untuk memelihara. Tapi janda tidak mendengarkan firman. Dalam kata arti, Tuhan sudah menggerakkan janda itu. Ketika saudara digerakkan Tuhan untuk datang kepada Tuhan, itu artinya Tuhan sudah welcome sama saudara dan suruh saudara datang. Itu tandanya Tuhan mendekati saudara dan suruh saudara datang sama dia. Itulah tanda Tuhan berfirman. Tuhan panggil. Artinya saudara diberi kasih karunia. Kalau saudara tidak dapat kasih karunia, biar pakai linggis didongkrak untuk saudara datang sama Tuhan. Tidak akan datang ke Tuhan. Tapi ketika saudara mendapatkan panggilan, kasih karunia, saudara digerakkan. Makanya kalau saudara tergerak untuk cari Tuhan, kita tidak perlu sombong. Itu Tuhan yang menggerakkan. Karena Tuhan pilih dan Tuhan suruh kita mendekat. Itu berbicara belas kasihan Tuhan. Tidak ada orang hebat karena dia hebat mencari Tuhan. Itu karena kasih karunia. Makanya kita fungsikan penolong kita adalah Roh Kudus. Kita minta tolong sama dia supaya kita mengerti bagaimana mendekati Tuhan. Supaya kita selalu mendapatkan panggilan-panggilan, digerakkan. Digerakkan untuk datang ibadah. Digerakkan untuk melakukan segala sesuatu. Digerakkan untuk melakukan hal yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Digerakkan untuk menyembah. Digerakkan untuk berdoa. Digerakkan untuk menabur. Digerakkan. Itulah cara Tuhan memanggil dan memilih. Digerakkan untuk melayani. Kalau saudara tidak tergerak untuk melayani, biar bertumpuk pelayanan kalau engkau tidak tergerak. Tapi kalau engkau tergerak, biar tidak ada pelayanan, engkau cari pelayanan. Karena Tuhan yang panggil dan suruh engkau. Itulah cara Tuhan. Amin. Next. Yesaya masih. Saudara kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ini sesuatu janji. Saudara, ayat ini selalu Tuhan berikan kepada saya dan saya selalu percaya bahwa ada banyak anak-anak rohani yang Tuhan akan kasih. Amin. Yang keenam, aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Tuhan menyediakan anak-anak rohani yang harus kita tuai bagi kerajaan Allah. Kita harus tahu siapa penebus kita. Terus semua orang yang disebut dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Memang saudara ketika kita dalam tangan Tuhan kita harus ingat. Kita dilahirkan kembali. Amin. Banyak orang mengetahui ciptaan baru dalam Kristus, mereka tidak tahu dilahirkan kembali. Makanya Yesus bilang sama Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak lihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk. Kata dilahirkan, dibentuk, dicipta ulang. Menjadi serupa dengan Yesus.
Paulus katakan kamu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Makanya kalau kita jadi Kristen, kita cuma jadi makhluk hidup biasa. Itu Kristen palsu. Tapi kalau Kristen yang benaran pasti dia dibentuk. Dia dicipta ulang untuk serupa apa? Serupa Yesus. Makanya saudara, kalau ada proses itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Setiap ada kesulitan, jangan anggap itu kebencian atau proses yang mengerikan. Itu bagian daripada berkat Tuhan. Kenapa? Karena setiap kesulitan membuat kita tambah pintar. Setiap kesulitan membuat kita lebih berhati-hati. Setiap kesulitan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Setiap kesulitan membuat hati kita selalu bertobat dan menjadi rendah hati dan lembut. Amin. Nah, oleh sebab itu ketika ada segala sesuatu, cari tahu di mana letak kesalahan. Dan biarlah kita punya hati lembut selalu memperbaiki. Ketika saya mau berdoa, saya tidak bisa berdoa. Saya cari tahu di mana adakah kesalahan. Kenapa saya tidak bisa berdoa? Kenapa saya tidak bisa menyembah dengan baik? Kenapa saya tidak damai sejahtera? Ada apa? Kita cari tahu. Dan setelah kita menemukan, kita mulai bertobat dan meninggalkan dan melakukan apa yang baik. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kembali lakukan apa yang semula. Kamu kalau tidak kamu kehilangan kaki dianmu. Kamu kehilangan cinta mula-mula, kembali lakukan. Mungkin kita tidak bergairah seperti dulu lagi. Mungkin kita tidak disiplin seperti dulu lagi. Waktu kita cinta mula-mula, disiplin berdoa, disiplin ibadah, disiplin pelayanan. Bagaimana disiplin? Setia. Sampai terlambat pun kita takut berdosa. Saudara, pertama kali saya lahir baru dan pelayanan saya adalah pelayanan KOR. Kalau saya terlambat saya merasa bersalah, saya minta ampun sama Tuhan. Dan ke depannya saya berjuang supaya jangan saya terlambat lagi. Karena kalau saya terlambat saya tidak bisa naik altar untuk nyanyi KOR. Dulu kita di altar duduknya kalau nyanyi KOR. Jadi Tuhan menyediakan semua kita butuhkan. Di ayat yang ke-24, ayat 35. Pada waktu itu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Perhatikan. Orang ini memburu Yesus. Tidak tahu keadaan. Saudara, ketika kita punya hati ini hanya memikirkan Tuhan, kita tidak pusingkan dengan keadaan. Bagaimana yang kita pikirkan bagaimana kita dapat firman. Dan inilah modelnya orang 5.000. Dan inilah yang menggugah hati Tuhan, yang membuat Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan memberikan mereka firman dan mereka puas dengan firman. Pertanyaannya saudara, apakah Tuhan hanya puaskan kita dengan firman lalu biarkan kita lapar, kere, kurus kering, menderita, miskin terus, tidak ada pernah kemenangan, kalah terus. Dan nyanyiannya sampai Tuhan datang tertindis dengan beban berat. Itu bukan orang yang menang. Kalau saudara dalam pergumulan sekarang, saya mau katakan, belum selesai Tuhan untuk saudara. Terus maju. Apalagi dengan nyanyian, sampai aku menutup mata, aku tetap memegang janji. Saya paling tidak suka nyanyi lagu itu. Janji saya harus terima di dunia sampai mata melak dan saya bisa memuji Tuhan. Kenapa tunggu tutup mata? Memang iman harus sampai tutup mata. Tetapi yang namanya janji harus kita lihat. Dengan fisik yang kuat, dengan otak yang segar. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya hati-hati dalam memuji-muji Tuhan. Puji-pujian yang tidak mengandung arti yang mujizat-mujizat dan berkat dan kehidupan rohani kita jangan nyanyikan. Jadi Tuhan memenuhi kebutuhan. Tuhan tidak hanya puaskan dengan firman. Kalau saudara punya rasa rindu dan suka datang ibadah dan dengarkan firman. Sekalipun mungkin saudara korban sampai tidak pikir pulang di rumah nanti makan apa. Tapi yang ada dalam hatimu. Bagaimana kamu dapatkan firman? Saudara, itu hanya bisa ketika Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Dan itu hanya terjadi ketika orang mengalami cinta yang semula. Makanya cinta yang semula ini perlu dijaga dan minta Roh Kudus baharui dari waktu ke waktu.
Sehingga cinta akan Tuhan tidak pernah luntur, pudar, dan tidak pernah hambar. Cinta kita selalu manis. Dan ternyata saudara, Tuhan kasih makan dari orang firman, Tuhan bertanggung jawab juga isi perut mereka. Amin. Walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin, walaupun dalam keadaan yang tidak mendukung, tetapi setiap firman yang dilepaskan itu mencakup kehidupan seutuhnya. Tubuh, roh dan jiwa diberkati oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan orang beribadah roti diberkati, minuman diberkati, penyakit dialaukan. Orang beribadah ada janji ibadah, kekuatan ibadah. Orang yang beribadah ada berkat dalam ibadah. Tetapi ibadah yang model bagaimana? Ibadah yang rasa rindu untuk ketemu Tuhan. Kalau saudara ibadah tidak ada rasa rindu untuk ketemu Tuhan, saudara datang penuh beban, pulang tetap sama. Kenapa? Karena saudara tidak rindu ketemu Tuhan. Tapi ketika saudara rindu dan saudara mulai berdoa dan minta tolong sama Roh Kudus, mempertemukan engkau dengan Tuhan, maka setiap orang bertemu dengan Tuhan pasti mujizat terjadi. Di tempat yang tidak mungkin, Tuhan bilang kamu kasih makan mereka. Murid bingung, loh di mana kita mau ambil makan, ini tempat sunyi. Mana sudah malam, tidak masuk akal. Tapi itulah Tuhan kita, ketika dia tergerak oleh belas kasihan, dia tidak hanya berfirman kepadamu, tapi makan, minum, pakai dia cukupkan. Amin. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan takut saudara. Jangan takut. Saya percaya banyak cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita sudah mulai bermental duniawi, manusiawi, hitung-hitungan, pakai kalkulator dunia, oh susah. Makanya kita minta saja ini hati yang dijamah oleh Tuhan. Kadang hati yang dijamah oleh Tuhan, kita cinta Tuhan itu gila-gilaan, mati-matian, tidak, kita tidak pikir. Orang 5.000 pikir enggak? Kita mau ikut Tuhan, nanti kita mau makan apa? Kalau dia mau mulai berpikir, ini sudah malam, kita mau makan apa? Doa tidak akan jadi ikut Tuhan. Dan tidak akan jadi dia dengar firman. Dan tidak akan pernah dia melihat Tuhan akan membuat mujizat sehebat itu. Seringkali kita banyak melihat Tuhan bikin mujizat yang hebat terhadap kita dan keluarga kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu bisa terjadi untuk kita dan tidak orang lain. Atau bisa terjadi untuk orang lain dan tidak untuk kita. Itu tergantung sejauh mana kita merindukan dan membutuhkan Tuhan. Dan menemukan, mengupayakan, mengusahakan sampai kita ketemu dia. Maka terjadi perubahan dari dalam sini sampai keluar. Amin. Itu beda. Dan dorang kenyang. Dan lebih 12 bakul. Poin yang ketiga. Memburu Tuhan. Memburu kemustahilan. Kenapa? Perhatikan hal yang pertama. Tempatnya sunyi. Tidak mungkin. Kedua, sudah malam. Ketiga, tidak ada penjual. Karena dikatakan suruh mereka pergi ke desa-desa. Artinya mereka lebih di hutan lagi daripada desa. Mereka berada di hutan. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 36. Artinya mereka di hutan. Bisa tidak bikin mujizat di tengah-tengah yang tidak mungkin? Saya mau katakan, asal ada Yesus di sana bisa. Amin. Saudara, hadapi tahun ini asal ada Yesus saja. Asal ada Yesus. Nah sekarang bagaimana Yesus selalu ada di tengah-tengah kita? Memang Yesus ada, dia janji, perjanjiannya dalam kita. Tapi bikin dia selalu ada di tengah-tengah kita. The presence of God. Dia menyertai kita. Pertama, tempat sunyi. Kedua, sudah malam. Ketiga, tidak ada penjual karena hutan. Keempat, butuh dana banyak. 200 dinar. Saya bilang, Maria pakai 300 dinar. Nah, harga minyak narwas tuh buang di kaki Yesus. Ini kasih makan 5.000 orang event. 200 dinar ji. Kalau upah buruh 200.000 per hari atau 150 ya sekitar 30-40 juta. Kira-kira roti Yordan sekejap dalam 1 jam bisa bikin roti 40 juta. Kasih makan itu kalau ada pabrik situ, kalau tidak itu sudah lengkap dengan lauknya. Saya bilang hebat ini Maria, 300 dinar tumpah di kaki. Maka tidak risih Yudas. Saya katakan hari Kamis, setiap orang yang bisa menangkap isi hati Tuhan dan bisa melakukan, orang itu melimpah kasih karunia.
Kita tahu Maria suka duduk di kaki Tuhan. Dia melimpah kasih karunia. Mana tahu Maria bahwa adiknya akan mati. Tapi kasih karunia melimpah sama dia. Sehingga ketika Yesus datang, adiknya sudah 4 hari dikubur. Mujizat terjadi. Kenapa? Karena kesukaannya duduk. Kita tidak tahu ke depan, tapi hal yang paling penting kita harus melimpah kasih karunia Tuhan. Melimpah belas kasihan Tuhan. Dia buang kesempatan, Yesus datangi lagi rumahnya saudara. Kesempatan dia buang minyak narwastu seharga 300 dinar. Kalau kali 150 ribu per hari untuk buruh berarti 45 juta. Ya, hanya buang di kaki. Kenapa? Dia menemukan tepat isi hati Tuhan. Harus kita tahu saudara maunya Tuhan itu apa. Kalau kita mengetahui dan kita melakukan, sangat mantap. Ini 200 dinar. 200 dinar. 30 juta atau 40 juta. Roti harus disiap. Ini di hutan saudara. Ini tidak masuk akal. Semua tidak masuk akal. Tempat sunyi, sudah malam, tidak ada penjual, butuh dana besar. Semua ini tidak ada menunjang. Kalaupun ada uang tiba-tiba ada tidak catering. Waktu itu sudah ada HP tidak, bikin map supaya cateringnya datang alamat yang tepat. Semua sulit. Tapi saudara ketika Tuhan hadir, tidak ada yang tidak sulit. Yang kecil dalam diri kita, dia mampu berkati. Makanya saudara kalau kita mencari Tuhan, mungkin kita katakan saya tidak punya apa-apa. Pastilah punya. Mungkin sedikit dalam dirimu. Talentamu sedikit, karuniamu sedikit, uangmu sedikit, potensimu sedikit, penghasilanmu sedikit. Tapi ketika Tuhan memberkatinya, maka dia akan mengubah itu semuanya. Amin. Sehingga membuat hidupmu. Makanya saudara, ini satu rema ketika Tuhan kasih kepada saya ketika saya khawatir. Saudara, sejak lahir baru, satu hal saya pikir, saya harus menyenangkan Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan, saya harus belajar taat. Taat kudus dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam segala-galanya. Ini kemuliaan, tapi ini saya bercerita saja ya. Semoga Tuhan tolong terus ke sana. Ini bukan saya pamer, ini saya alami. Jadi beda yang saudara, ini saya alami. Dan itu saya rasakan, saya bagi. Jadi bagaimana saya ini bisa taat sama Tuhan? Bagaimana saya ini bisa setia sama Tuhan? Kalau saya tidak setia, saya tidak taat, saya susah saudara. Kala-kala susah tidak ada uang. Saudara kalau saya susah menyembah Tuhan, susah beribadah, saudara. Tidak ada susahnya saya itu tidak ketulungan. Kala-kala tidak ada uang. Saudara susah tidak ada uang saya sudah alami. Susah tidak ada makan saya sudah alami. Susah mau membayar sesuatu, membayar listrik, bayar telepon tidak ada uang saya sudah alami. Tapi susah tidak bisa melayani, susah tidak bisa berdoa, susah tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik. Itu kesusahan yang minta ampun. Makanya saudara kalau saya enak bisa melayani, saya enak bisa menyembah Tuhan, saya enak bisa berdoa, saya mau katakan saudara. Saya tidak peduli nanti itu nasi dengan apa saya makan, ada kan nanti belakangan. Baru saya cari apa yang saya bisa makan. Yang penting saya bisa menemukan Tuhan dalam doa dulu. Jadi yang namanya taat itu saya selalu minta sama Roh Kudus supaya saya dimampukan sampai hari ini untuk taat. Dan kalau saudara engkau berjuang dan engkau harus menderita untuk sebuah ketaatan, saya mau katakan itu mulia. Dan saya percaya itu dihargai Tuhan. Janda kasih masuk 2 peser dari kekurangannya, Tuhan bilang itu pemberiannya besar. Jadi saudara banggalah ketika saudara diizinkan kesulitan tapi saudara harus taat. Karena ada waktunya nanti untuk saudara taat itu gampang. Sudah terjadi kelonggaran. Ishak gali sumur masih diambil, gali lagi sumur masih diambil. Ini di tengah kekeringan. Gali sumur masih diambil, tapi dia sabar. Makanya Paulus bilang sabarlah dalam kesesakan dan tetap bertekun dalam doa. Karena pada waktunya ada Rehobot. Dia gali sumur meluap-luap airnya tidak ada yang ambil. Mungkin saudara punya penghasilan, setan masih curi dengan melalui penyakit dan melalui kekurangan. Tapi saudara taat. Saudara berjuang lagi, setan masih curi lagi. Jangan pernah mundur dari Tuhan, terus maju. Karena ketika engkau ikut Tuhan, lambat atau cepat ada hasilnya saudara. Sampai sesuatu saat saudara, saya berdoa. Saya tidak pernah mau berpikir
mempergunakan milik Tuhan untuk menyambung hidup saya. Dan membuat saya aman dalam sepanjang minggu dan waktu. Apa yang ada di tangan saya mulai praktek. Bagaimana di tengah hutan 5 roti 2 ikan ditaruh di tangan Yesus. Bisa dimakan dengan 5.000 orang. Seringkali kita malas berdoa, malas mengandalkan Tuhan, cari gampang, berpikir singkat. Kita tidak mau berjuang, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Kita tidak mau jadi pemburu Tuhan. Padahal kalau kita jadi pemburu Tuhan, saudara, percayalah, sekali kita ketemukan Tuhan, kita menemukan sumber kehidupan itu. Dan 5 roti 2 ikan dimakan 5.000, belum laki-laki, belum perempuan, sisa 12 bakul. Ini namanya kelimpahan. Bukankah Tuhan datang agar memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahan? Sehingga berkat 90 yang ada di tangan saya untuk saya kelola. Saya doakan, saya hikmat, saya taruh di tangan Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan saya taruh di tangan Tuhan. Tuhan memberikan apa saudara? Kasih saya kepintaran, kasih saya hikmat, kasih saya semangat, kasih saya kekuatan baru. Sehingga dari waktu ke waktu saya bisa berkemenangan melewati setiap kesulitan. Ternyata tidak berhenti kesulitan saya hadapi saudara. Tetapi kesulitan tidak terasa kesulitan lagi karena kita disertai Tuhan. Amin. Melewati sungai tidak hanyut, melewati api tidak terbakar. Saudara bisa menikmati fasilitas dalam ibadah ini. Pikirnya saya tidak mengalami kesulitan, tapi tidak terasa kesulitan. Amin. Dari masih kontrak, masih merintis. Tapi saya tidak merintih. Saya berpikir yang besar. Baru berintis saya sudah berpikir AC. Why? Supaya orang nyaman menyembah Tuhan. Saya selalu mencari nyaman saudara. Kalau saudara duduk di kursi yang tidak enak, terus kipas angin yang apa? Saya pikir saudara punya penyembahan tidak korban yang harum sama Tuhan. Saya pikirkan. Sampai walaupun begitu sudah AC. Supaya apa? Orang nyaman. Tapi saudara, karena sudah terbiasa, yang namanya susah tidak terasa susah lagi. Susah dinikmati. Kenapa? Karena bersama Tuhan, Tuhan bilang kau lewati sungai, lewati air, lewati api. Kau tidak rasa itu air dengan sungai api. Yang menyertai kau Tuhan. Karena kau berharga di matanya. Pastikan kita selalu menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi hal yang pertama, memburu Tuhan, memburu mujizat. Kedua, memburu Tuhan, pasti Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. 3, memburu Tuhan, memburu kemustahilan. Pasti yang kau lihat hidupmu tidak mungkin jadi mungkin. Saudara, saya dipanggil Tuhan ini bukan dari masa muda saudara. Sampai saya berpikir seandainya saya dari masa muda sudah sekolah pendeta. Mungkin tidak tahu jadi apa. Ini saya dipanggil itu sudah umur tua saudara. Dan tidak masuk akal untuk Tuhan panggil saya dan pakai saya sampai hari ini. Tetapi itulah cara kerja Tuhan. Ada amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seandainya ada video hidup lama saya saudara. Dan siapakah saya ini? Mungkin saudara akan bilang, mana mungkin orang seperti ini dipakai Tuhan. Bukan bikin dosa, bukan saya hidup dalam dosa, bukan saudara. Bukan. Tetapi hidup untuk bisa, tidak ada sama sekali saudara. Dalam status ekonomi, dalam status pergaulan, dalam kepintaran, dalam apa. Tidak ada saudara. Dalam gereja, mau jadi pelayanan apa yang bisa dipercayakan untuk saya? Tidak ada yang meyakinkan, lihat penampilan tidak ada yang meyakinkan. Orang takut nanti sebentar saya pelayanan saya baga-baga. Tidak ada yang diandalkan saudara. Tidak meyakinkan penampilan. Jadi saya sekolah Alkitab itu Tuhan panggil saya saudara. Itu umur sudah tua. Itu pun juga saya taat saudara. Kalau saya tidak taat saya ditegur keras oleh Tuhan. Tapi latihan taat saudara tidak berhenti. Latihan tekun, latihan cari Tuhan itu tidak berhenti. Makanya saudara kalau Tuhan sepertinya cambuk-cambuk kita untuk cari dia. Aduh tidak ada kata istirahat. Tidak ada kata sonanya nyaman, santai-santai sedikit dicambuk lagi, cari terus.
Ternyata ketika dicambuk-cambuk terus cari Tuhan. Ternyata Tuhan bawa sampai hari ini saudara. Dan menghasilkan buah saudara. Amin. Ini buah jiwa, ini buah pelayanan saudara. Saudara juga perlu punya buah jiwa, buah pelayanan di luar. Makanya ada KKA. Amin. Jangan bilang tugasnya pemimpin KKA, anggota KKA mah tinggal enak-enak. Tidak. Harus bagaimana melahirkan dan punya murid. Punya jiwa yang dibawa ke Tuhan. Jadi pemimpin KKA, anggota KKA semua giat. Membawa jiwa kepada Tuhan. Kita sudah lahir jadi besar melahirkan lagi. Jadi besar melahirkan lagi dalam kata arti ketika kita bertumbuh jadi dewasa rohani akan melahirkan generasi-generasi rohani juga. Karena hasil kesaksian hidup kita. Amin. Sampai kalau mau dihitung mungkin saya baru umur 30 lebih saya sudah di sorga saudara. Pas lahir baru baptisan Roh Kudus datang penyakit. Penyakit yang ancam mau mati. Tapi ternyata saya praktek firman. Firman Tuhan bilang kau tidak mati tapi kau hidup. Saya perkatakan itu terus. Saya pindah-pindah dokter. Saya pikir dokter yang satu ini salah terka saya. Semua terkaan dokter sama. Tapi puji Tuhan saudara. Kemenangan benar-benar menjadi bagian orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Saudara cari Tuhan itu tidak main. Apapun bentuk keadaan kita, apa yang mati? Mau rohani, mau apa. Jangan katakan kenapa orang tidak cari Tuhan kok kaya. Jangan bermental duniawi. Cari Tuhan saja. Karena kalau kekayaan di dunia itu sementara. Kita butuh kekayaan sampai masuk surga dalam kekekalan. Supaya ketika Tuhan datang kita ada di sana. Kita dijemput oleh Tuhan. Amin. Kita dan seisi keluarga kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi. Namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bapak Gembala selalu bilang kami punya lagu nasional. Amin. Ketika saya lahir baru saya bilang begini, Tuhan pengen kak saya satu keluarga melayani. Saya pikir cukuplah saya jadi WL, anak saya jadi tamborin atau singers, suami saya jadi. Pikir cuma begitu, ternyata Tuhan bawa sampai kami hari ini melayani Tuhan. Dan kami tidak mau puas saudara. Kami masih terus berdoa karena semua karena anugerah. Semoga sampai detik terakhir Tuhan datang. Kami didapati tetap setia. Tetap setia dalam segala hal. Dan biarlah saya, saudara dan kita semua tetap setia melayani Tuhan. Amin. Jadilah pemburu Tuhan karena tidak sia-sia. Semua jeripaya kita dalam Tuhan. Firman-Nya katakan tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita.